مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ukhuwah dengan makna syu'ur, perasaan. Dan Nabi orangnya ngerasa banget apa yang dirasakan orang lain. Sehingga Nabi merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin. Merasa bahagia dengan nikmat dan kesenangan kaum muslimin. Maka Nabi pun pernah marah ketika ada seorang perempuan yang dilecehkan oleh orang Yahudi di Bani Quraidah, kalau enggak Bani Qainuqa. Jadi ada seorang cewek muslimah lagi belanja di Bani Qainuqa, di pasarnya orang Yahudi. Tiba-tiba roknya diikat pakai tali, terus disangkutin di apa ya, kayak di tiang gitu. Sehingga ketika perempuan ini berjalan, auratnya kesingkap, kelihatan kakinya, kelihatan auratnya. Dia malu, nangis gitu kan. Pas dia nangis malu, dibela sama seorang laki-laki muslim, anak muda. Dia ngebelain, dia potong tali itu, kemudian dia marah kepada beberapa anak-anak muda Yahudi yang iseng, yang bikin perempuan ini malu. Mungkin kalau zaman sekarang ngeprank gitu kan ya, usil-usilan gitu. Dia marah, akhirnya laki-laki yang ngebelain perempuan ini malah dikeroyok sama pemuda Yahudi sampai dia meninggal dunia. Maka Nabi langsung marah kemudian mengatakan, sekarang kita akan menuntut keadilan kepada Bani Qainuqa. Datanglah Nabi mengepung benteng Bani Qainuqa sampai akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi itu ngerasain apa yang dirasakan perempuan, malunya. Nabi itu ngerasain apa yang dirasakan keluarga laki-laki yang terbunuh tadi. Betapa mereka sedih dan merasa kehilangan sehingga keadilan harus ditegakkan. Itu namanya ukhuwah. Dalam konteks yang lebih sempit, kita belajar pelan-pelan merasakan kesulitan yang sedang dirasakan saudara kita, merasakan malu yang dirasakan oleh saudara kita, menjaga perasaan. Makanya Nabi pernah menyampaikan beberapa contoh, diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada tuh, larangan mempermalukan saudaranya di depan dia. Salah satu hadisnya, janganlah kalian mencela orang yang buang angin. Sampai itu dibahas dalam hadis. Janganlah kalian mencela orang yang buang angin. Kenapa kalian mencela dan mentertawakan sesuatu yang kalian lakukan juga? Jadi nggak boleh diketawain. Kenapa kok Nabi sampai menyampaikan hadis ini? Gara-gara dalam satu majelis, namanya juga orang mungkin lagi nggak enak badan kali ya. Dalam satu majelis ada seorang laki-laki, buang angin dan kedengaran. Yang lain kan jadi ketawa ya. Dan itu kan kayak otomatis gitu kan. Yang lain pada ketawa, dia malu karena kayak ya aib banget kan. Terus yang lain pada ketawa, dia malu banget. Dia kayak udah nggak tahu harus buang muka kemana gitu kan ya. Terus Nabi langsung menetralisir keadaan dengan mengatakan, janganlah kalian mencela atau mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya? Artinya semua orang punya masalah yang sama, cuman mungkin ada yang nggak sengaja gitu di tempat umum dan seterusnya, sehingga nggak usah dibahas, nggak usah diketawain. Saya juga pernah kayak gitu, lagi kajian, tiba-tiba di soft paling depan ada seorang akhwat nggak sengaja buang angin dan bunyi. Sebelahnya udah pada dengar tuh, terus mereka kayak langsung nyari tersangka gitu kan, mana gitu kan ya. Saya juga dengar, saya aja yang duduknya di sini tuh dengar, apalagi yang di sebelahnya kan, saya dengar dan saya tahu orangnya, tapi saya nggak mau ngelihat ke arah dia. Supaya apa? Ke distract langsung, nggak usah dibahas, nggak usah difokus, nggak usah di zoom in, nggak usah di capture ya. Udah biarin aja. Terus akhirnya saya kayak langsung ngedistract dengan kajian dengan cerita-cerita, dengan orang yang tadinya noleh-noleh gitu ngelihat siapa. Karena saya membolkan lagi, kayak dipertegas lagi kajiannya, ceritanya, nadanya dinaikin lagi dikit, akhirnya orang lagi jadi fokus dan lupa. Dia yang tadinya hampir malu, lama-lama jadi netral dan setelah kajian udah lupa. Ini sampai segitunya diperhatikan dalam Islam, menjaga perasaan, jangan membuat orang ilfeel, bete dan seterusnya. Dan itu ukhuwah banget. Dan itu nggak hanya kepada orang yang soleh.
Karena ukhuwah itu tidak hanya berlaku kepada orang yang sudah sama-sama ke masjid, orang yang sudah sama-sama sholat, bahkan kepada orang yang belum ke masjid, belum hijrah pun itu tuh dijaga. Supaya apa? Jangan sampai bikin dia ilfil dengan kebaikan sehingga dia semakin ngegap, semakin berjarak, semakin menjauh dari kebenaran. Islam itu harus mampu Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Orang Islam itu dia mudah merangkul dan mudah juga dirangkul. Itu orang Muslim banget tuh. Kalau sulit merangkul, sulit dirangkul, artinya dia kayak sombong, dia tuh eksklusif, dia itu bikin jarak, ngegap banget dengan orang lain. Dia bukan ciri-ciri Muslim sejati. Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Dia mudah merangkul orang, yuk bareng yuk. Enggak terlalu jaim, dia juga mudah dirangkul orang. Kalau diajak orang mau, enggak terlalu ngerasa kita kan beda, enggak kayak gitu. Dan Nabi gitu banget. Makanya Nabi itu sangat menjaga perasaan supaya terjaga ukhuwah. Pernah Nabi lagi kayak duduk bareng dengan sahabat-sahabat yang miskin lah ya. Sahabat-sahabat miskin ini kalau makan roti, rotinya tuh keras. Bahasa Arabnya qadid. Qadid itu artinya roti keras yang udah lama, kalau pengen dimakan nggak bisa langsung dimakan, harus direndam dulu pakai air, saking kerasnya udah kayak kerupuk gitu. Nah itu namanya qadid. Nabi duduk di antara orang-orang miskin yang lagi kayak mau makan qadid gitu. Terus pas Nabi duduk di antara mereka, mereka jadi sungkan. Aduh nggak enak nih, masa kita mau ngasih roti kayak gini buat Nabi, buat Rasulullah. Terus gimana dong, kita nggak sanggup beli roti yang lembut. Terus Nabi tersenyum mengatakan, saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Saya anak seorang perempuan, ibu saya tuh adalah pemakan qadid. Jadi kita udah biasa makan kayak gini di rumah. Maksud Nabi apa? Biar nggak ada gap antara beliau dengan orang-orang yang lagi ngajak beliau makan. Itu namanya yu'laf, mudah diajak barengan, nggak terlalu ngegap. Jalan lagi tuh Nabi bareng dengan orang miskin. Ketemu orang miskin, mereka pada sedih gitu ya. Nabi bilang, tahu nggak, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasul. Akhirnya mereka semangat, bukan semangat dalam kemiskinan ya. Maksudnya semangat untuk nggak pede, nggak baperan, nggak kemudian pesimis, jadinya menjauh dari rombongan atau dari orang-orang banyak. Jadi dibangkitkan semangatnya. Ketemu sama penggembala, Nabi bilang apa? Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali pernah menjadi penggembala. Jadi yang penggembala juga merasa kayak pride gitu. Wah ternyata profesi kita itu profesi para Nabi. Ketemu dengan orang kaya, tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Satu orang berilmu, satu lagi orang kaya yang banyak berinfak. Jadi semua orang bisa dibahagiakan hatinya oleh Nabi. Nggak ada yang ngerasa ketemu Nabi bete, itu nggak ada. Saya belum pernah mendengar cerita ada orang bete ketemu Nabi, itu nggak ada. Yang ada lagi bete ketemu Nabi bahagia, itu banyak tuh. Yang tadinya bete banget di rumah, pas ketemu Nabi happy, pas balik ke rumah bete lagi, itu banyak. Salah satunya adalah Hanzalah. Hanzalah lagi sedih duduk sendiri, datang Abu Bakar. Abu Bakar nanya, kaifa asbahta ya Hanzalah? Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Hanzalah? Hanzalah ngelihat Abu Bakar dan bilang, nafaqah Hanzalah, kata Hanzalah. Hanzalah itu munafik, tahu nggak kamu? Abu Bakar bingung. Kaifa dzalik? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kenapa kamu merasa diri kamu munafik wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, saya tuh kalau ketemu Nabi bahagia. Kalau ketemu Nabi iman saya naik. Kalau ketemu Nabi saya tuh jadi semangat beramal soleh. Saking iman saya lagi naik, saya merasa diri saya tuh jadi orang yang paling soleh di muka bumi. Saking saya ngerasa jadi orang soleh, seolah-olah dari tempat duduk saya tuh bisa ngelihat surga kalau lagi dekat sama Nabi. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan keluarga saya, dengan anak saya kerja, maka iman saya drop sampai seolah-olah saya bisa melihat neraka dari tempat duduk saya. Itu adalah kata-kata Hanzalah. Sedih Hanzalah dengan kondisi imannya. Kemudian Abu Bakar juga bilang, kalau gitu saya juga sama wahai Hanzalah. Iman saya juga kayak gitu, kalau ketemu Nabi naik, kalau pas jauh dari Nabi turun. Berarti sama dong saya munafik. Ya gimana dong? Akhirnya mereka ketemu dengan Nabi. Ya udah kita coba minta nasihat dari Rasulullah. Datang ketemu dengan Nabi, sedih aja murung dua-duanya tuh. Nabi nanya, malham, kata Nabi. Ada apa kok kalian sedih, kata Nabi.
Kata mereka, ya Rasulullah, kami merasa diri kami udah munafik. Hah? Kenapa kok kalian ngerasa gitu? Kata mereka, kalau ketemu engkau hati kami merasa imannya bertambah sehingga kami semangat beramal soleh. Tapi kalau jauh darimu iman kami drop dan kami jadi mudah berbuat dosa dan jauh dari Allah. Nabi kemudian tersenyum memberi mereka nasihat. Tahu enggak, seandainya iman kalian kondisinya stabil terus seperti kalian ketemu saya, maka kalian akan berjabat tangan dengan malaikat dan malaikat akan menemani kalian pergi kemanapun kalian pergi. Malaikat akan nemenin. Tapi kata Rasul, sa'atan fasa'atan. Iman itu memang kayak gitu. Ada sa'ah waktunya turun, ada waktunya naik. Jadi Nabi itu kayak menghibur dan mencoba untuk menguatkan mereka. Bukan malah, oh berarti emang benar sih kalian munafik. Enggak digituin sama Nabi. Dasarnya kalian emang gitu ya, kalau ketemu saya aja imannya naik. Berarti kalian gak jujur sama Allah. Taubat kalian, istighfirullah, minta ampun sama Allah. Enggak, Nabi itu gak gitu. Enggak dimarahin, gak digalakin. Malah Nabi tersenyum dan bilang, sa'atan fasa'atan. Memang harus ada prosesnya. Kadang iman naik, kadang iman turun. Tapi berusaha terus ya, jangan menyerah. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu selalu bisa bikin orang happy. Itu ukhuwah. Bisa gak kita jadi orang yang kayak gitu? Kemana kita pergi orang di sekeliling kita itu malah jadi happy. Dan itu buat saya juga jadi kayak agenda atau PR besar buat pribadi saya. Kadang-kadang kita tuh jangankan orang lain ya, keluarga aja nggak bisa kita bikin happy terus. Malah yang lebih parah lagi, sebelum kita datang perasaan keluarga tadi lagi happy. Begitu kita datang bete semuanya ya. Nuntut ini, nuntut itu, nyalahin ini, nyalahin itu, kan berarti kita belum benar. Belum menjaga nih persaudaraan, belum jaga perasaan orang lain, belum bisa ngerasain apa orang yang rasakan. Padahal Nabi sebaliknya. Kalau Nabi, orang yang benci sama beliau, ketemu beliau jatuh cinta. Orang yang benci sama beliau, orang yang bete ketemu beliau happy. Kalau kita sebaliknya, orang happy ketemu kita jadi bete. Nah ini yang kita coba belajar dari Nabi. Kok bisa Nabi orangnya tuh kok nyenengin banget gitu. Orangnya tuh asik banget.